sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Iya. Semoga aja hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini bunda ingin bercerita mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Maukah anak-anak bunda mendengarnya? Mau. Iya. Sekarang bunda ingin bercerita ya. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si Raja Hutan. Mana singanya? Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya Iya, pinter anak bunda. Tepuk tangan untuk singa. Tak selang beberapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kaki berjalan dengan cara melompat-lompat. Lompat nak? Iya, pinter. Kelincinya cantik-cantik ya. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelinci. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutkan belalai yang panjang. Mana belalainya? Iya, halo belalai. Iya, terima kasih buat gajah. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aku, mereka pasti langsung berlari. Lari. Mana suara gajah? Suara harimau. Tepuk tangan untuk harimau. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Ya, sebatkan sayapnya. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Burung terbang. Putar. Iya, tepuk tangan untuk burung.
kami tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Mana bunganya? Ada yang lain bunganya. Tepuk tangan untuk bunga. Inilah kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bercerita yang judulnya Pak Petani yang Sombong. Pada suatu hari di desa yang
terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Tani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanam wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makanan?" Kelinci bertanya dengan wajah girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja. Aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanam wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat pikir Pak Petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dan dengan subur." Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman?" "Benar. Benar. Betul itu Pak Petani," sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan
yakni seekor singa, berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya singa dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Benar Pak Petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Harimau datang. Iya, betul, itu akan menambah rezeki kita. Singa. Sudah capek. Hai, singa. Sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajari aku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu Pak Petani, burung datang. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing." Kelinci dan hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir buar yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang berapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk
kebunnya Pak Petani, semua tanaman terendam hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada salah satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Mana tepuk tangannya? Nah, bagaimana ceritanya tadi anak-anak? Seru tidak? Nah, alhamdulillah ceritanya telah selesai. Dan Bu Vera akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.